Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 29 Maret 2020, yang adalah Minggu Prapaskah yang kelima. Kita akan merenungkan dari Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 45. Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua perempuan itu pun mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Mendengar kabar itu Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu Putra Allah dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan saudaranya, serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu dia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi menemui dia. Tetapi Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percaya engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias Putra Allah yang akan datang ke dalam dunia. Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah, ia sungguh mengasihi dia. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Yesus sekali lagi sangat terharu, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah aku katakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mereka pun mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak hal yang bisa dikatakan tentang Yesus seturut Injil hari ini. Namun ada satu hal yang paling menonjol ialah bahwa Yesus adalah pemberi kehidupan. Injil Yohanes dibuka dengan satu pernyataan penting tentang Yesus, yakni dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Injil Yohanes pasal 1 ayat 4. Dalam peristiwa ketika Yesus menyembuhkan orang buta, Yesus tampil sebagai terang bagi manusia. Dan dalam Injil hari ini, melalui kebangkitan Lazarus, Yesus tampil sebagai pemberi kehidupan.
Ia melengkapi mujizat itu dengan menyampaikan satu kebenaran tentang kehidupan sesudah kematian. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Saudara yang terkasih, percaya kepada Yesus merupakan jaminan untuk memperoleh kehidupan kekal. Seperti yang telah ditunjukkan oleh Maria dan Marta serta Lazarus yang sungguh-sungguh percaya akan Tuhan Yesus. Ia adalah pemberi kehidupan. Sehingga kematian bukan mengakhiri kehidupan, tetapi merupakan awal untuk memperoleh kehidupan sejati dalam persatuan dengan Bapa di dalam kerajaan surga. Lazarus dan saudari-saudarinya percaya akan Yesus dan menjalin persahabatan dengan Yesus, sehingga Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada mereka dengan membangkitkan Lazarus, juga sebagai antisipasi bahwa Yesus juga mengalami kematian tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu semua menjadi sesuatu yang harus dijalankan oleh Yesus supaya semua orang yang percaya kepadanya akan dibangkitkannya pada akhir zaman. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memupuk iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus dengan tetap menjaga dan menjalin persahabatan dan kedekatan dengan Dia. Kita menerima Dia berarti kita mencintai Dia. Mencintai Dia berarti mengenal Dia dan segala ajarannya, mengenal firman-Nya, dan berupaya dengan tekun kita laksanakan dalam kehidupan kita. Persahabatan kita atas dasar kasih satu dengan yang lain juga menjadi keutamaan yang harus kita bangun terus sebagai wujud bahwa kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.